Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bapak dengan memberikan materi pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar pecahan yang akan dirubah ke bentuk persen, dan sebaliknya kita akan merubah bilangan persen menjadi ke bentuk pecahan. Oke, tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak, agar nantinya pada saat mengerjakan dapat mengerjakannya dengan mudah. See you next video. Check this out. Sebelum mengerjakan, kita harus tahu persen itu apa ya. Nah, persen juga disebut dengan per 100. Ya. Karena di sini terdapat nolnya ada 2, atas sama bawah. Nah, kalau 2, angka berapa? Yang nolnya 2, ada angka 100. Seperti itu ya. Itu ibarat katanya ya. Jadi kalau sudah tahu, kita sudah hafal, maka persen itu kita langsung mengerti. Oh, berarti persen itu per 100 atau per 100 itu persen ya. Jadi seperti itu. Nah, jika kalian sudah tahu persen itu apa, sekarang kita akan mengerjakan. Contoh 2/3 kita rubah menjadi persen. Bagaimana cara mengerjakannya? Tolong diperhatikan ya anak-anak. 2/3 kita kali dengan 100. Karena persen itu adalah 100 ya. Di sini ada nolnya 1, di sini ada 01, berarti ada 2 ya. Di sini juga nolnya 2. Nah, maka angka itu jika nolnya 2 berbentuk angka 100. Langkah selanjutnya yaitu 2 kita kalikan 100. Yaitu sama dengan 200. Lalu 3 yang di sini kita pindah ke sini. Menjadi 200/3. Sama dengan, berapakah jawabannya? Yaitu 66 2/3. Kenapa? Kok bisa jawabannya 66 2/3 persen? Ya. Nah, caranya kita bisa buktikan dengan cara pembagian manual. Seperti ini. 200 dibagi 3. 2 dibagi 3 tidak bisa, maka kita langsung 2 angka. 2 angka berapa? 20 ya. 20 dulu. 20 bagi 3 sama dengan berapa? Kalau tidak tahu, kita boleh menggunakan perkalian. 3 dikali berapa? Hasilnya dekat dengan 20. 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, itu lebih dekat dengan 20. Maka itu kita kurangi. 20 dikurang 18 sama dengan 2. Nah, karena di sini 0 masih ada, kita turunkan jadi angka 20. 20 ya, masih sama. 3 kali 6 ya, dikali 6 ya. 3 kali 6 sama dengan 18 lagi. Nah, kita kurangi. 20 dikurang 18 sama dengan 2. Ingat,
Yang bagian bawah karena sudah selesai ya. Di sini tidak ada angka lagi, maka kita tidak bisa turunkan lagi angkanya. Jadi hasil terakhirnya di sini 2. Di sini disebut apa? Sisa ya. Di sini Pak Guru menyebutnya sisanya. Nah, yang ini sebagai hasilnya. Ya. Yang ini sebagai penyebut. Ya, jadi angkanya tetap 3 ya. Nah, di sini 3, di sini 3 ya, penyebutnya tetap. Nah, di sini sisanya 2 ditaruh di atas sisa ini ya. Yang di bawah sini taruh di atas. Hasil di atasnya taruh di tengah. Nah, seperti itu. Jadi, nanti ketika ada soal, bagaimana cara mengerjakan pecahan dirubah menjadi persen. Seperti ini caranya. Oke. Nah, jika kita tadi sudah belajar cara pecahan dirubah menjadi persen, sekarang kebalikannya. Bilangan persen akan kita rubah menjadi pecahan. Oke, tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Contoh nomor 1. 45% akan kita rubah menjadi pecahan. Caranya 45 per 100 ya. Langkah berikutnya kita tinggal membagikan saja. Contoh 45 dibagi 5. Dibagi 5 sama dengan 9. 100-nya kita bagi 5 juga. Sama dengan 20. Ya. Jadi sama-sama kita bagi 5. Kita tidak boleh membagi, misalkan di atasnya dibagi 2, di bawahnya bagi 3. Jadi tidak boleh. Kalau di atasnya kita bisa nanti bagi 2, maka di bawah bagi 2. Jika di atasnya dibagi 5, maka di bawahnya juga dibagi 5. Ya. Nah, jika sudah, apakah kita masih bisa menyederhanakannya lagi atau sudah cukup sampai di sini? Ya. Apakah 9 bisa dibagi lagi? 9 dibagi 2 tentu tidak bisa. 20 memang bisa dibagi 2. Tapi 9-nya tidak bisa. 9 dibagi 3 bisa. Tapi 20 tidak bisa dibagi 3. Nah, maka jawabannya cukup ini saja. 9 per 20. Oke. Contoh soal nomor 2. Masih tetap ya, kita akan merubah bilangan persen, akan kita rubah menjadi pecahan. Tetapi di sini kita menggunakan pecahan persen. Contoh 37 dibagi 2 persen sama dengan, maka karena kita mengawalinya dengan pecahan persen, langkahnya yaitu dua ini kita akan kalikan 37 ya, 37 lalu ditambah 1. Nah, ingat sebelum mengerjakan kita harus rubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa dulu.
berapa 2 dikali 37 ditambah 1? 2 dikali 37 sama dengan 74 ya. 37 dikali 2 sama dengan 74. Maka ditambah 1 yang atasnya ya, ditambah yang atas ini angka 1 ya. Menjadi 75 ya. Menjadi 75. Oke. Lalu kita taruh di sini. 75. Berapakah di bawahnya? Di bawahnya cara mengerjakan yaitu kita lihat di sini angka 2. 2 karena persen ya menjadi 2 dikali 100. Maka di sini 200 ya. Ingat persen per 100 maka 2-nya dikali 100 ya. 2 ini dikali ini 100 ya. Menjadi 200. Nah, jadi 75 per 200 kita apakan lagi? Kita perkecil. Ingat kalau misalnya di sini 75, sini 200, kita baginya juga harus sama. Jika sini bagi 2, di sini bagi 2 juga. Kalau di sini bagi 5, maka di sini bagi 5. Karena di sini 75, kita ambil mudah saja. Tentunya ini pembagiannya 25. Nah, 25 ya, kita bagi 25. Sini bagi 25 ya. Boleh juga kalau kalian menulisnya seperti ini. Ya. Misalnya di sini 25-nya ditaruh sini. Ya. Boleh. Langsung dibagi. 75 bagi 25 sama dengan 3. 200 bagi 25 sama dengan 8. Maka cukup seperti ini. Apakah bisa diperkecil? Tentu tidak bisa. Jadi ini adalah hasil akhirnya ya. 3/8. Nah, seperti itu. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan mudah. Nah, itu dia penjelasan dari Bapak. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang giliran kalian yang mencoba. Silakan mencatat soalnya ya. Oke, sekarang silakan kalian mengerjakan soal yang telah Bapak berikan. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan mudah ya. Jika masih belum paham, kalian boleh mengulangi video ini agar memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Terima kasih. See you next time.